Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bastiaki TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa lagi, kali ini dengan Ustadz Budiman. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita Ustadz dalam podcast Alhamdulillah. malam hari ini. Kayaknya jodoh kita. Asik ini bahas Iya. tentang ini siapa Ustadz? Insya Allah seorang sahabiah, Oh, Sahabiah. Oke. ibu-ibu. Kemarin bapak ya gitu. Bapak-bapak yang mana tuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Nah, kali ini kita akan bahas seorang Sahabiah, Iya. Bu. Bu. Oke, Ustadz mungkin nanti kita bahas tema apa ini Ustadz tentang Sahabiah ini Ustadz? Ya, tema kita insya Allah para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang satu tema yang insya Allah cukup bombastis. Bombastis. Tapi memang nyata kan kadang-kadang judul tidak sesuai dengan isinya gitu Iya. kan. Don't judge the book by the cover gitu Iya. katanya. Tapi ini the cover menunjukkan isinya. Oke, karena Heeh. judulnya Bukan sembarang ibu. Gitu. Apa ini bukan sembarang ibu? Jadi bukan sembarang ibu, artinya Iya. bukan ibu kaleng-kaleng. Oh, bukan mama biasa ini ya. Oh, gitu. Ini mama super hebat ya. Iya, Oke. super hebat luar biasa. Baik Ustadz, nanti kenapa sih kita harus bahas beliau ini? Oke. Masih dirahasiakan apa disampaikan? Kayaknya yang disampaikan aja kalau di sini ada tulisannya. Baik, saya sapa dulu Iya, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Semoga semuanya pemirsa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya dan juga dilimpahkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama ini para ibu-ibu. Ibu-ibu, oke, tema kita malam ini adalah mama. Ini penting ya karena saya teringat sebuah kata hikmah ya. Kata pepatah itu. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'aban thayyibal a'raq. Ibu itu ibarat seperti sekolah. Seperti lembaga atau kampus lah lebih besar ya. Kalau engkau siapkan dia dengan baik, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, yang tangguh juga ya. Jadi di balik generasi yang tangguh pasti ada ibu-ibu yang tangguh. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu juga membahas tentang ibu ya. Karena ibu yang tangguh akan melahirkan generasi yang tangguh juga. Begitu sebaliknya pasti ya. Ibu yang lemah ya, yang artinya tidak berkualitas ya. Pasti generasinya juga yang lemah ya, yang tidak berkualitas. Begitu jadi kenapa ya. Kemudian siapa sih Ustadz yang istimewa ini? Ini siapa ya? Apakah berasal dari Klaten? Atau dari provinsi terkenal di Indonesia di mana ya? Jakarta atau Surabaya? Ternyata bukan. Ya, kita ambil seorang ibu dari kota yang paling suci, yang paling mulia, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah. Ya. Beliau bernama Ummur Rabi'ah Ar-Ra'i. Ummur Rabi'ah. Ummur Rabi'ah berarti ibunya Rabi'ah Ar-Ra'i. Gitu. Anaknya namanya Rabi'ah Ar-Ra'i gitu ya. Itu nanti kita akan belajar dari beliau. Sepenggal kisahnya sangat panjang sebenarnya, tapi kita ambil hikmahnya saja begitu. Kemudian Ustadz, beliau ini siapa Ustadz? Apa sampai kita angkat sekarang? Nah itu, ini ada sejarah kisah yang cukup panjang ya. Jadi begini, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mencetak para sahabat yang hebat-hebat, luar biasa. Kemudian Rasulullah mengirim beberapa sahabat-sahabat untuk
Futuhul Buldan, membuka Oh. negeri-negeri selain di wilayah Arab. Oke. Nah, banyak sekali kalau kita lihat sejarahnya itu yang dikirim ke beberapa negeri-negeri di Afrika, ya, hingga bisa mengenalkan Islam di banyak negeri Afrika, Iya. ya, di Mesir, kemudian di Libya, kemudian sampai ke ujung sana ya, Maroko. Sampai Maroko. Maroko ya, Ya, sehingga ya, ya. ada apa istilahnya, ada orang yang istilahkan Islam itu tersebar dari Maroko sampai Merauke. Sampai Merauke. Sama-sama mirip-mirip Iya, gitu iya, iya, ya, iya, iya. gitu. Jadi semua dikirim ke semua negeri-negeri yang jauh-jauh. Iya. Termasuk juga seorang sahabat yang namanya Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi. Ya, Ar-Rabi bin Ziyad. ya. Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi ini diutus ya, ini salah seorang sahabat ya, diutus untuk membuka pintu Islam di negeri Sijistan. Ya. Sijistan. Ya, Sijistan. Sijistan itu termasuk negeri Asia Timur jauh di Asia atas Timur. ya. Oke. Ini tokoh Muslim generasi awal ya. Ya. Dan hidup beliau pada masa Bani Umayyah. Ya. Oke. Dan dikenal sebagai salah satu panglima militer yang hebat. Nah, ya. akhirnya beliau juga ditunjuk oleh Muawiyah sebagai gubernur ya, gubernur Khurasan. Ya. Nah, ini beliau ini ya kemudian mampu menaklukkan negeri tersebut. Nah, negeri itu kalau dilihat dalam sejarahnya disebut dengan al-bilad ma wara'an nahri, negeri di belakang sungai. Negeri ya. Di belakang sungai. Nah, jadi letaknya itu di Asia jauh. Jadi kalau kita runtut dari atas itu ya, itu ada negeri namanya Uzbekistan, Tajikistan, ya. kemudian Turkmenistan ya, Afghanistan, kemudian Pakistan. Nah, kalau di Indonesia ada yang mirip-mirip kayaknya, Pacitan. Ya. Gitu. Dari Kazakhstan, Uzbekistan. Paling dekat Pacitan. Pacitan paling deketannya. Gitu. Nah, itu namanya negeri Mawaro'anna, negeri di belakang sungai. Nah, sungai yang terkenal di situ adalah Sungai Amudarya atau Transaksiona ya. Itu memang luar biasa. Nah, dan memang negeri-negeri tersebut adalah negeri yang merupakan pusat peradaban Islam, yang juga kalau dikenal dalam sejarah Islam itu ada hubungannya dengan jalur sutra, jalur perdagangan ya. Perdagangan. Yang sangat tenar itu terutama yang hubungan ke Cina itu Cina, ya. Betul. Cina itu. Nah, dan sampai sekarang pun juga termasuk juga di dalamnya ada Bukhara ya. Bukhara di Uzbekistan itu ada Bukhara. Itu sebagai pusat peradaban Islam, kalau di UNESCO itu dikukuhkan sebagai termasuk salah satu keajaiban dunia ya gitu. Jadi memang sejarah peradabannya sangat lekat di situ. Dan kita melihat juga banyak sekali ulama-ulama besar terlahirkan di situ. Termasuk juga yang menciptakan peradaban Islam yang gemilang pada masa keemasannya. Nah, setelah Bani Umayyah itu kan nanti Bani Abbasiyah ya. Lebih cemerlang lagi, luar biasa. Banyak sekali juga perpustakaan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam itu. Nah, kembali ke tadi, dari Ar-Rabi bin Ziyad Al-Harithi ini menaklukkan negeri Mawaro'an Nahr gitu. Ya, negeri Khurasan ya. Jadi gubernur Khurasan. Tapi ada satu yang unik ya. Beliau itu punya, kalau dulu masih ada budak ya. Punya seorang budak yang tangguh juga, yang selalu mendampingi beliau, membantu beliau dalam segala urusannya, kehidupan sehari-hari, bahkan yang kehidupan yang agak-agak personal ya, gitu, private ya gitu. Nah, selalu dibantu oleh beliau. Begitu selesai perang dan menaklukkan negeri Mawaro'an Nahr itu ya, maka gubernur Khurasan ini, Rabi bin Ziyad Al-Harith ini memberikan hadiah kepada Farukh budaknya ini. Nah, hadiahnya luar biasa. Hadiahnya sekepok uang yang jumlahnya sampai 30.000 dinar. Berapa itu ya? 30.000 dinar, banyak Ustaz. Satu dinar sekarang sekitar 2 juta sekian gitu ya. Wah, kalikan aja dah berapa itu.
Wah, saking senangnya luar biasa. Beliau itu kan pisah ya dari Madinah, kemudian mengikuti tuannya sampai menaklukkan negeri-negeri itu ya. Kemudian beliau ingin pulang ke Madinah. Si Nah, budaknya tadi. ya. Sekaligus dibebaskan, Oh gitu, dimerdekakan iya, ya oke. oleh tadi Ar-Rabi bin Arabi, Ziyad iya. Al-Harithi tadi ya. Dimerdekakan dan akhirnya dia jadi seorang yang merdeka, bebas memilih mau pulang ke Madinah atau tetap ikut juga bebas. Akhirnya beliau memilih untuk pulang ke Ke Madinah. Madinah. Nah, dengan perasaan gembira luar biasa, kembalilah dengan dua kegembiraan, yang satu dapat hadiah, Dapat hadiah yang sama satu dapat bisa pulang. kemerdekaan. Oh kemerdekaan, oke. Bisa pulang Bisa juga, pulang. gitu ya. Tapi nggak tahu pulangnya naik apa. Iya 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 iya. Yang jelas pasti naik kuda ya, gitu. Berjalanlah beliau sampai pulang dan kemudian menuju Madinah ya. Sampai di Madinah ya, beliau kemudian punya angan-angan, cita-cita yang dulu belum realisasikan gitu ya. Kan beliau masih muda ya, Iya. Farrukh ini masih muda. Nah, maka beliau ingin berkeluarga. Oke. Kemudian beliau berkeluarga, setelah itu dapatlah calonnya. Nah, calonnya ini yang nanti namanya Ummur Robi'ah. Nah, Oh gitu. iya. Kalau belum menikah ya belum punya anak. Iya 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 iya. Saya menelisik belum ketemu siapa nama aslinya. Yang jelas Oke. setelah itu dikenal dengan Ummur Robi'ah Ar-Ra'i. Iya iya iya. Menikahlah ya. Nah, diramaikan, disiarkan itu, kemudian hiduplah mereka berdua dengan damai dan tenang. Setelah sekian lama ya, Farrukh ini mengikuti, kan peperangannya panjang dia. Ya, tadi mengikuti tuannya tadi, ya, Robi'ah bin Ziyad Al-Harithi itu banyak. Karena negeri ini taklukan itu banyak sekali tadi ya. Bukan hanya di Khurasan saja, tapi negeri yang lain juga banyak. Jadi setelah itu pulang menikah dan hidup dalam keadaan damai, tenang ya. Di Madinah dalam bahagia, punya rumah juga ya. Iya iya iya. Kan biasanya kalau anak muda punya bekal ya. Bekalnya kemudian diberikan untuk nikah, kemudian untuk beli semualah Iya, kebutuhan rumah tangga gitu ya gitu. Nah, setelah itu maka kemudian setelah beberapa bulan ya, mereka berdua ya, Farrukh dengan istrinya, terlihat tanda-tanda kehamilan ya. Setelah lihat tanda-tanda kehamilan, mereka sangat bahagia. Punya bayangan nanti kita punya anak, kita bisa macam-macam gitu ya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang ayah gitu ya. Itu bahagianya luar biasa ya. Kemudian setelah itu suatu saat ternyata Farrukh ini terlintas bayangan wajah tuannya itu. Betapa beliau juga mengagumi tuannya yang seorang mujahid yang luar biasa perjuangannya melintasi negeri-negeri, membuka negeri-negeri, mengenalkan Islam gitu ya. Terlintas, dia kangen gitu. Kangen dengan Tuhannya kan udah sekian tahun lamanya ya. Dan dia juga ada satu hal yang tumbuh lagi di dalam dirinya, keinginan untuk berjihad fisabilillah. Dia membayangkan gimana saya udah berkeluarga gitu ya. Saya udah berkeluarga, kemudian saya ini nanti gimana istri saya hamil, macam-macam lah gitu ya. Macam-macam. Kemudian setelah itu suatu saat beliau datang ke Masjid Nabawi di hari Jumat. Ya. Ketika datang ke Masjid Nabawi di hari Jumat dan mendengarlah satu khutbah ya. Khutbah yang begitu menggelegar, membahana, membakar semangatnya. Ternyata khutbah itu tentang jihad. Oh, tentang jihad. Dia semakin terbakar ya semangatnya untuk berangkat berjihad fisabilillah ya. Setelah selesai sholat Jumat, maka bergegaslah dia menuju rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Kemudian beliau Farrukh ini ya menceritakan kepada istrinya, wah istriku yang tercinta, kita sudah menikah, kita sudah punya rumah, kita sudah punya kebutuhan tercukupi semuanya ya. Ada satu perasaan yang selalu mengganggu saya. Apa itu? Ceritakan suamiku ya gitu. Saya ini rindu untuk berjihad kembali fisabilillah. Dan saya rindu untuk bergabung dengan pasukan-pasukan muslim untuk lebih banyak membuka negeri-negeri Mawara an-Nahr sana ya. Lebih banyak lagi mengenal Islam ke seluruh dunia ya.
Akhirnya ceritakan tentang fadilah, keutamaan jihad dan lain sebagainya. Maka singkat cerita istrinya setuju. Oke. Baik suamiku, kalau memang itu keinginanmu, saya akan meridhoimu untuk berangkat jihad fisabilillah. Bayangkan coba, anaknya belum lahir, Belum lahir. masih dalam kandungan, Iya. ya belum Sudah pernah ketemu, kemudian mau ditinggalkan, menunaikan kewajiban jihad fisabilillah. Maka dengan sesungguhnya berat ya bagi seorang ibu ya. Inilah nanti ada titik penting bahwa seorang ibu bagaimanapun tetap keberatan kalau ditinggalkan suami. Tapi karena yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun beratnya dia merelakan akhirnya. Dan kisah ini juga terjadi kan dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan siapa? Sayyidah Hajar ya. Dan anaknya Ismail. Itu juga jaraknya luar biasa ya. Jaraknya luar biasa. Maka singkat cerita kemudian direlakanlah sang suami untuk pergi berjihad dalam keadaan istrinya masih hamil. Ya. Akhirnya pamitan dan kemudian berangkatlah dia dengan membawa segala peralatan ya. Naiklah kuda dan menuju kembali ke negeri Khurasan, bertemu dengan tuannya dan melaporkan bahwa dia siap berjihad kembali. Dan kemudian ceritanya itu panjang, kemudian maka dia ke Farukh ini bergabung dalam pasukan muslim, berjihad di semua tempat ya. Wah, luar biasa, akhirnya semakin luas negeri Islam hingga suatu saat dia sudah merasa cukup lemah ya. Artinya apa ya? Kalau sekarang kita kan istilahnya usia pensiun. Mas Jundi juga kenal kalau misalkan sepak bola kan ada usianya gitu. Ya, betul. Berapa itu usia pemain sepak bola itu? Ya, pemain sepak bola kalau udah mau tutup ya 30-an kayak maksimal gitu ya. 30-an ya. Tapi kalau jihad ini ternyata enggak. Sampai 60 itu masih PNS berarti. PNS 60-an. Ya. Akhirnya beliau minta izin kepada Robi bin Ziyad Al-Harithi ya, kepada tuannya, saya rindu untuk kembali bertemu dengan keluarga. Gitu. Gak kebayang coba, itu masa jihadnya itu 20-an tahun loh. Iya lama sekali, anaknya udah gede itu. Itu gak kebayang kan. Anaknya mana, wajahnya seperti apa, gak tahu ya. Anaknya mana ya. Maka kemudian setelah itu ya, berangkatlah dia kembali ke kota Madinah. Dan kembalinya ke kota Madinah, sampai di Madinah itu malam hari ya. Malam hari ya. Malam hari dulu sama sekarang beda ya. Ya dulu gelap banget. Oh gelap. Lah iya itu. Sekarang kan masih terang ya, di luar terang. Yang gelap paling di rumah ya. Di rumah. Jadi sampai di Madinah dia masuk ke pintu gerbangnya, kebayang rumah saya di mana ya. Gitu. Lupa dicek satu-satu. Pasti kan banyak perubahan ya. Banyak perubahan, satu wilayah, kota yang dulu ditinggalinya ditinggalkan 20 tahun. Nah, saya aja dulu di Mesir 8 tahun. Nah, pulang ke Indonesia bingung. Barat, utara, selatan masih harus belajar lagi. Itu mana kan gitu. Wajahnya udah beda semuanya ya. Udah beda semuanya. 20 tahun ya. Datang ke Madinah bingung. Nah, ini rumah saya di mana letaknya kan udah banyak penduduknya. Akhirnya diingat malam hari itu dia yakin ada tandanya rumahnya pas ya. Ini rumah saya. Nah ini kejadian hebohnya di sini nih. Laki-laki datang ke rumah yang sudah tinggalkan 20 tahun. Nah gitu. Tetangganya, antum bisa bayangkan sendiri tetangganya itu. Kalau masih ingat. Mungkin yang sepadan dengan dia ingat mungkin ya. Tapi umurnya juga sama mestinya ya. Apalagi nggak ada alat komunikasi dulu kan. Nggak tahu nih masih hidup apa enggak. Nah, kalau sekarang kan telepon dulu, video call dulu ya kan, kelihatan wajahnya gitu. Ini langsung datang kemudian langsung menuju ke rumah yang dia yakini rumahnya. Nah saat itu rumahnya itu pintunya sedang terbuka.
terbuka. Wah, rumah saya terbuka, nggak terkunci. Baik, saya masuk aja gitu. Iya. Wah, begitu masuk pintunya, lewat pintu, langsung dari dalam ada seorang laki-laki yang menerkam dia. "Siapa Oke. kamu?" Kelahilah. Buah, Iya buah, iya buah, iya buah. iya. Sampai keluar halaman. Wah, pokoknya kelahi sampai pol-polan gitu Iya ya. iya iya. Ya, jadi dipukul, balas pukul lah. Untungnya nggak pakai senjata ya pokoknya. Pokoknya kelahi mempertahankan. Dia marah-marah, lelaki yang di dalam rumah, "Kamu siapa? Kamu nggak berhak masuk ke rumah. Ini rumah saya." Dia juga ngaku, "Ini rumah saya juga." Sampai habis tenaga, ribut, semua tetangganya keluar. Ya. Apa ini apa? Kelahi ini orang ini pencuri, mau masuk ini merampok. Gitu. Iya. Sampai di situ kemudian sang wanita yang di dalam, ya tentunya istrinya ya, Istrinya. keluar melihat keramaian tersebut, keributan itu, langsung lihat sekilas, langsung melirik, "Jangan, wahai anakku, jangan. Ini Itu bapakmu. ayahmu." Ini bapakmu. Bayangkan seorang ayah berkelahi dengan anak, ya wajar kan? Iya. Karena Nggak 20 tahu nggak tahu. tahun, nggak tahu, ini Nggak tahu orang asing mukanya. ini. Nggak ada fotonya juga tuh. Ada fotonya Iya juga. iya. Luar biasa. Begitu sebutkan ini anakmu, Mhm. semuanya dua-duanya langsung berpelukan, menangis. "Ayah saya, ayah, ayah." Kalau sekarang abi, abi gitu ya. Iya iya iya. Langsung pelukan, haru semuanya, masya Allah. Sementara ayahnya udah berubah ya. Iya. Udah berubah wajahnya, pucat, macam-macam. Akhirnya selesailah perkelahian itu. Heeh. Keributan itu selesai, kemudian mereka masuk ke rumah, kemudian istrinya, ya menyediakan semuanya ya, ada hidangan-hidangan dan sebagainya. Dan berjalanlah seperti biasa kehidupan sehari-hari, dia akhirnya kenal bahwa ini adalah anaknya yang dulu waktu ditinggalkan masih Masih di dalam kandungan. kandungan gitu ya. Istrinya juga luar biasa senangnya sang suami bisa kembali, Pulang. pulang dengan selamat dan bertemu dengan buah hatinya. Masya Allah, bayangin. Seorang istri, seorang ibu Mhm. ditinggalkan 20 tahun, dia merawat dengan tekun ya, Mhm. anaknya sampai besar, ya gitu. Nah, setelah itu kan beberapa hari kemudian ya, terjadilah satu peristiwa lagi Oh ada lagi? dengan istrinya ya. Jadi kalau sekarang mungkin, ngedate sama istrinya Oh itu ya, iya iya iya. ya duduk bareng lah, curhat gitu Mhm. ya, tanya sama istrinya, "Wahai istriku, gimana kabar perjalanan selama 20 tahun?" "Baik baik semuanya," gini. "Gimana kabar anak kita?" "Baik semuanya." "Baik ya, saya sekolahkan, saya gini gini gini, Mhm. ya, Syekh ini Syekh fulan 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 belajar," gitu ya. Ceritakan semuanya sama istrinya tadi. Mhm. Satu hal yang menohok ya istrinya ketika ditanya, oleh suaminya, "Wahai istriku, mohon maaf, saya mau bertanya, dulu ada berapa barang yang saya tinggalkan?" Saya Mmm. titipkan gitu. Mhm mhm. Adalah, ada emas, ada uang ya. Di Iya. antara uangnya, 30.000 dinar tadi ya. Mhm. Nah, selain digunakan untuk itu masih sisa banyak yang lain itu. Nah, ditanya sama suaminya, "Itu barangnya pada kemana? Uangnya di mana?" Iya. Ah, di situlah yang menjadikan sang istri itu agak syok ya. Kenapa syok? Karena di dalam pikirannya ya, semua uang itu sudah digunakan Untuk kehidupan. totalitas untuk kehidupan dan paling banyak adalah untuk mengantarkan anaknya ini mendapatkan pendidikan yang layak, Belajar untuk yang belajar. Iya berkualitas iya. gitu ya, sehingga jadi besar gitu ya. Mhm. Belum dijawab sama dia, belum dijawab. Dijawabnya dengan singkat, "Wahai suamiku, eee, barang itu, harta itu masih ada." Masih ada. Jawaban singkat kan? Bilangnya masih ada. Ya masih ada kan? Ya. Kan masih ada. Anaknya kan hartanya Iya 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 iya. masih ada, masih utuh gitu. Jawabannya cerdas ya. Mhm. Nah, setelah itu baru mau dijelasin sama istrinya terdengar adzan. Nah, Oke. dengar adzan akhirnya, nanti aja, nanti saja." Nah, sementara anaknya sudah keluar, menuju Masjid Nabawi, Iya. udah sholat, udah ke
masjid lah Masjid gitu, berangkat duluan, duluan gitu ya, iya. anaknya ya. Maka kemudian, Farrukh ini ngambil air wudu, berangkat ke masjid. Jadi ceritanya itu putus ya, terputus ya. Masih sholat dulu. Maka, dia berangkat, kemudian masuk ke masjid qomat ya. Masjid udah penuh, luar biasa. Penuh luar biasa dengan jamaah, ya. Nah, beliau ini, Farrukh ini, ikut berjamaah di shaf yang agak akhir ya. Dia cari tempat susah ya, karena saking penuhnya. Ya. Kemudian setelah itu sholat berjamaah, ya setelah selesai sholat ya, kemudian ada sebuah kajian gitu ya, kajian. Nah Farrukh ini nyenggol jamaah yang lain. Nah, itu suaranya bagus sekali tadi, imam tadi di depan. Enak didengar ya, menyentuh hati gitu ya. Nah setelah itu jamaah semuanya menghadap ke tadi, syekh tadi di depan, ngasih kajian. Wah, sampai selesai, kemudian para jamaah pada cium tangan ya. Pada salaman dengan syekh tadi. Dia heran, ini orang banyak sekali pada nyambut syekhnya di depan, dan kebingungan dia. Sampai dia nggak dapat tempat itu ya. Sampai pada selesai, dia nyenggol jamaah lagi yang lain. Itu siapa? Itu siapa? Syekhnya siapa? Masa kamu nggak tahu? Dia anak muda yang sangat terkenal di seluruh kota Madinah dan ilmunya luas sekali. Tidak ada satupun orang di Madinah kecuali kenal dengan beliau. Kamu itu keterlaluan. Gitu. Nggak tahu kamu itu orang mana? Saya orang Madinah. Tapi saya lama tinggal di luar. Artinya lakukan perjalanan jauh. Oh begitu. Akhirnya dimaklumi ya. Belum dijawab namanya siapa. Tanya yang lain juga sama, ceritakan kelebihannya bla bla bla. Dia itu hafal kitab Sahih Bukhari semuanya ya. Tidak ada satupun orang ilmunya luar biasa seperti samudra. Pokoknya sanjungannya luar biasa ya. Sampai akhirnya selesai tanya lagi ke jamaah yang lain, sampai akhirnya disampaikan namanya. Siapa itu namanya? Namanya adalah Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Ternyata itu anaknya. Ya, dia meneteskan air mata, ya Allah, alhamdulillah ya kan. Akhirnya sampai akhirnya bertemu dengan anaknya, berpelukan lagi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dulu dia tinggalkan selama 20 tahun ternyata dirawat dengan baik oleh istrinya, dididik, diberikan pendidikan yang berkualitas sehingga jadilah seorang ulama besar dan sangat terkenal. Nah, baru setelah itu dia di dalam pikirannya gak ada lagi pertanyaan di mana hartanya. Di mana hartanya? Sudah terjawab. Sudah terjawab. Bukan itu, lupa gitu. Saking kebahagiaannya itu tertebus dengan pokoknya ini hasilnya. Kesolehan anaknya. Dia pokoknya percaya dah sama istri, gitu. Udah lupa dia. Nah itu ceritanya di situ, gitu. Jadi itu ya yang menjadikan akhirnya sang suami ini sangat bersyukur. Kemudian dia di rumah juga ya luar biasa bahagianya. Kalau istilah Al-Quran kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat besar ya dengan hadirnya seorang anak. Kalau sisi kita namanya soleh ya. Tapi soleh itu kan terjemahnya luas ya. Soleh itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan kebermanfaatan itu ternyata bagi Rabi'ah Ar-Ra'i ini sangat luas sekali. Suaranya didengar sebagai referensi, sebagai rujukan. Bahkan Imam Malik yang nanti lahir setelahnya itu berguru dengan beliau. Nah, Imam Malik itu berguru dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Begitu ceritanya. Jadi itulah yang menyimpulkan bahwa ini pasti ibunya luar biasa. Bukan sembarang ibu gitu. Begitu Mas Jundi ya. Ini apa ya? Kehebatan ibunya ini tadi belum sempat ter-highlight, belum sempat keangkat nih. Bagaimana kehebatannya yang bisa bisa mendidik anak, mengantarkan mengantarkan si Rabi'ah ini. Ya, inilah yang mungkin
jadi titik poin yang sangat penting buat kita. Dua-duanya dah bagi seorang suami dan seorang istri, Istri. seorang ayah, seorang ibu. Wah, father and mother. Mother. Ya. Kalau kedua-duanya nggak boleh ada fatherless dan motherless ya. Harus father, Harus keduanya. full father, full mother. Iya, iya. Gitu ya. Dua-duanya saling mensupport, saling mendukung. Tapi di sini kita kan ingin mengangkat sisi ibunya ya. Kenapa begitu hebat seorang ibu ini sampai mengantarkan anaknya menjadi anaknya hebat Yang luar hebat. biasa seperti itu ya. Ada beberapa pelajaran mungkin bisa kita catat ya. Yang pertama bahwa sang ibu ini memberikan thiqah atau rasa percaya yang penuh kepada suaminya untuk melaksanakan amanah dan kewajibannya, terutama kewajiban kepada agama ya. Kalau yang lain mungkin kewajiban kepada manusia secara umum. Jadi ketika suaminya tadi kan ingin berangkat jihad fisabilillah kan menunaikan kewajiban. Iya. Dan kewajiban itu melekat sesungguhnya pada setiap muslim. Nah, apalagi dulu ya. Dulu itu masih sangat butuh sekali negeri-negeri yang harus dikenalkan dengan Islam, syiar Islam. Apalagi dulu juga masih banyak sekali penjajahan-penjajahan di bawah sisa-sisa kekaisaran Romawi, Bizantium dan lain sebagainya, yang manusia saat itu memang butuh ditolong, dikenalkan dengan Islam, syiar Islam. Ini kan kewajibannya. Kemudian yang kedua ya, bahwa Umur Robiah ini memahami betul tugas suami bukan hanya dalam keluarga. Ya. Tugas suami bukan hanya mengelola keluarga, menghidupi keluarga. Nah, bukan hanya itu. Karena sifat seorang suami itu qawwam memang untuk nisa, untuk keluarganya. Tapi dia juga sebagai sosok yang memang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk membina masyarakat bukan sekedar membina keluarganya. Ya, gitu. Jadi ketika seorang ibu ini memahami bahwa suami ini ya bukan hanya milik keluarga tapi juga milik umat ya, maka dia akan merelakan silakan tugas-tugas umat ini dilakukan, dilaksanakan, kewajibannya ditunaikan ya. Adapun resiko-resiko yang lain ya diterima dengan baik ya, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan toh akhirnya ketika suami bertugas menunaikan kewajiban agama, keberkahan itu akan mengalir pada keluarga juga. Pada anak-anaknya, pada istrinya. Maka poin yang ketiga ini adalah bahwa Robiah ini kita lihat sosoknya begitu ridho, begitu rela ya, dengan posisinya sebagai ibu yang memang secara sunnatullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi anak-anak yang terlahir darinya ya. Gitu. Nah, sampai pada titik tertentu mengantarkan, kalau bahasa sekarang sih kesuksesan ya. Tapi kalau kesuksesan sekarang terlalu materialistik gitu ya. Terlalu iya kadang duniawi. kesuksesan itu kalau anak bisa melewati jenjang sekolah S3 ya. Iya. SD, SMP, SMA. Punya kerjaan mapan. Setelah itu kuliah, kerjaannya mapan dan akhirnya hilang sisi yang lain. Nah, sisi yang lain maksudnya apa? Itu kan persepsi yang membawa seorang untuk menyimpulkan kesuksesan itu adalah uang, kesuksesan itu adalah harta. Yeah. Nah, beda dengan umur Robiah ini, kesuksesan harta itu bagian dari kesuksesan. Tapi kesuksesan ketika seorang itu bisa berperan di tengah masyarakat, manfaatnya lebih banyak, bisa mengarahkan masyarakat ya, berikan petunjuk, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah. Itu kan sukses juga. Iya. Berikan hidayah, membukakan pintu hidayah. Itu sukses juga kan. Bahkan itu jauh lebih mahal daripada hanya sekedar uang dan uang. Apalagi kalau dua-duanya dapat, itu luar biasa. Kan? Tapi kan itu yang nilainya diajarkan, ridho. Dari ridho mendampingi anaknya ya, putranya itu bayangkan 20 tahun coba. Gimana coba? Lahir gak ada ayahnya. Ayahnya cari
anu ke pasar sendiri, Iya. masak sendiri Iya iya. dinikmati. Anaknya masih kecil gimana cara? Itu kalau bukan karena atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu, pasti akan muring-muring. Udah muring-muring dah. "Ah, iki bojoku ning ndi wo suwi men," kayak ngono ta. Iya iya. Akan keluar hal-hal yang ya itulah Betul. kurang etis yang Mhm. mungkin akan memutuskan sesuatu yang tidak layak lah bagi sebuah keluarga gitu ya. Nah, tapi kan izinnya jelas istri suaminya ya, berangkat untuk berjihad fisabilillah, menunaikan tugas agama. Nah, semua resiko itu ditanggung sama sama istri dengan mahar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berapa lagi ya, saya sampaikan langsung aja ya. Kemudian selanjutnya, tentunya bahwa ketika jauh dari suami ya sebagai tulang punggung keluarga, tidak ada sandaran yang paling kuat kecuali sandaran kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Maka pasti ini umur Robiah doa-doanya sangat kuat. Iya. Nah, Bisa mau bisa sabar. iya, mau bergantung pada siapa suaminya jauh ya. Iya 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 iya. Sekarang mungkin agak sedikit terobati ya, telepon ya. Dulu gimana Mhm. teleponan ya, komunikasi gimana Iya. coba bayangin. Nggak tahu Nah, masih hidup apa enggak dalam apanya? nggak tahu suaminya masih Oh hidup iya apa nggak tahu enggak. juga. Kan izinnya berangkat jihad, bisa aja udah syahid. Iya dia bayangan juga gitu. Ya dalam ceritanya dibayangkan juga. Suaminya juga sama. Oh, Jadi dua-duanya eee, sama-sama intinya mereka menyebut Allah ya. Ya Allah, suamiku belum pulang ya Allah. dipasrahkan ke Allah Berikanlah semua ya. keselamatan, kesehatan, kan gitu ya. Iya iya iya. Sama juga sang suami itu, ya Farrukh itu, dalam kejauhan juga membayangkan, "Ya Allah, bagaimana keadaan keluarga saya, anak saya, istri saya," Iya kan gitu. iya. Didoakan, "Ya Allah, berikan keselamatan pada mereka, Heeh, jaga dan lindungi mereka, iya iya. sehatkan badan mereka." Oh, macam-macam lah. Iya Doa itu kan yang mengikat ya. iya, heeh, Itu doa itu ikatan yang paling kuat yang kita hubungkan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan namanya Rabbul Alamin ya. Rabb itu zat yang menjaga, memelihara, mencukupi semuanya, seluruh alam. Nah, kita bagian dari alam. iya Pasti dijaga oleh Allah ya, iya, pasti kalau kita meyakininya. Maka kekuatan seorang muslim ya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Shomad. somad. Allah adalah zat satu-satunya yang tempat paling layak untuk bergantung. Allah Shomad ya. Iya Nah, itulah kekuatan doa seorang istri ya dari jauh. Oh, bayangin kalau kita lihat juga sejarahnya Nabi Ibrahim kan begitu juga ya. iya. Gimana mungkin Ibrahim dari jauh ngontrol anaknya, nggak mungkin. Begitu Ditinggal. juga Hajar kan, gimana mungkin tahu keadaannya Ibrahim, Nabi Ibrahim dari jauh, nggak mungkin. Kecuali dia mengadukan itu kepada Allah. Allah SWT. Akhirnya diberikan ketenangan ya, kedamaian. Itulah Iya ridho. iya. Nah, ridho itu membuat damai ya, gitu. Kemudian yang kelima, eee, tadi kan ada apa ya, harta yang dititipkan itu ya. Mhm mhm. Nah, sebelum berangkat, sang suami Farrukh itu menitipkan harta pada Pada istrinya istri. tadi ya. "Saya ini dapat hadiah gini-gini, tolong dikelola dengan baik." Ya. Akadnya kan dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan Baik. baik untuk kebutuhan anak kita nanti kalau Iya lahir. iya. Kalau saya bayangin ya, anaknya belum lahir udah ditinggalin. Iya. Ninggalin sih iya sih ninggalin, uang yang cukup sih. Heeh. Coba bayangin seorang istri Iya berjuangnya iya butuh sendiri. masih butuh ditemenin. Coba kalau Mas Jundi kemarin istrinya melahirkan, pasti inginnya dekat ya kan, Iya. ingin melihat, menyaksikan. Bayangin kalau Mas Jundi nggak ada di sampingnya, wah lu Heeh. kepikiran nggak karu-karuan. Istrinya juga Pusing sama gitu. juga. Iya iya. Kan rata-rata misalnya dokter itu kalau istrinya mau melahirkan, suaminya dianjurkan untuk Menemani. menemani, mendekati, Iya. men-support gitu ya. Iya iya. Ini nggak ada yang nemani, paling keluarga Betul. yang lain. Tapi kan Iya. beda dong kalau Beda. kalau suaminya ya, Iya. suami yang menemani. Saya dulu keingat juga dulu waktu anak saya mau lahir. Mmm. Oh saya diminta sama dokter, "Bapak suruh ke sana dulu." Nggak mau saya, saya mau lahir suruh ke sana, Iya iya. suruh ngurusi apa-apa. Waduh nggak mau saya. Dampingi dulu. Mendampingi gitu ya. Jadi itu. Nah jadi tadi ya, yang ditinggalkan hanya harta oleh suaminya Mhm. dan dipesankan untuk dikelola, dimanfaatkan dengan baik. Maka, nah itulah amanah seorang istri Mhm mhm. itu ditunaikan dengan baik. Seluruh,
istilahnya, bekal finansial yang dititipkan oleh suami Suaminya harus dikelola, dikelola dengan dihitung baik. dengan cermat ya, dengan baik, dikelola dengan baik untuk kebutuhan bla bla bla, termasuk juga yang paling penting adalah kebutuhan untuk mendidik, mengantarkan anaknya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, di situ ya, Ya. cermat ya. Nah, ini jadi pelajaran juga ya, banyak dari ibu-ibu yang dikasih bekal finansial suaminya ternyata mengalokasikan pada tempat-tempat yang tidak semestinya gitu kan. Mmm, Bukan kebutuhan inti gitu iya, ya. Ya bukan yang mungkin penting-penting, ya, oke. beli barang mesti harus branded gitu. Makanan juga, harus makanan yang wah pokoknya Iya iya, terkenal lah iya iya gitu. iya iya. Oh, terkenal di iklan atau tetangganya juga sering makan makanan gitu ya. Nah, itu jadi kelebihan beliau begini, di sini ya, mampu mengelola keuangan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, sisi yang juga mengantarkan sang anak jadi anak yang hebat, luar biasa, jadi seorang ulama besar ya, ilmuwan besar itu adalah karena memang fokus dia, perhatiannya adalah memberikan pendidikan yang terbaik, yang paling berkualitas untuk Untuk anaknya? anaknya. Oke. Jangan kebalik ya. Kan godaannya begitu tadi saya singgung di depan tadi kan, Iya, mumpung ada uang, wah saya manfaatkan gitu ya. foya-foya. Oh jalan-jalan ya, kalau sekarang ke mall, ke Iya mana iya gitu iya iya ya, iya, yang penting shopping-shopping, makan-makan, oke. shopping-shopping gitu ya. Lupa kalau pendidikan itu dasar yang paling penting, yang paling fundamental di dalam Mhm. kehidupan berkeluarga itu, ya itu. Nah itu, kita lihat dari, sikap hidup dari Rabi'ah Ar-Ra'yi itu ya. Jadi diprioritaskan pendidikan anaknya. Kemudian juga yang lain juga secara spesifik kita menangkap bahwa, Rabi'ah ini mampu menyikapi dengan bijak keadaan posisinya yang jauh dari sang ayah, Sang ya, suami, sang suami ya. ya. Ya, tentunya ini loh, bisa jadi kendala psikologis ya nggak? Mhm. Coba anaknya dari lahir bisa jalan, bisa bicara, pasti suatu saat dia ketemu sama tetangganya ya. Iya. Nah, tetangganya kemudian dipanggil sama abinya, ayahnya, "Anak-anak pulang." Nah, dia dipanggil abinya mana? Ayah mana? Sampai di rumah masih ada pertanyaan tadi Iya. itu, "Ayah di mana Ibu?" Gitu. Nah, itulah komunikasinya. Ayah sedang jihad, ayah sedang membela Islam, ayah sedang macam-macam kan. Itu butuh seni berkomunikasi dengan anak yang jauh dari ayahnya. Ayahnya. Jadi jangan malah ngompori ya, "Wah, ayahmu nggak tanggung jawab itu. Udah lama ditinggalin, nggak Oke, datang-datang itu. oke oke. Itu loh anak ayahmu," gitu, begitu. Ya, Nah, itu kalau itu disampaikan oleh seorang ibu seperti itu, bayangkan apa yang ada terekam dalam di anaknya. terekam di anaknya ya, itu bisa gawat ya. Oke. Kalau tadi waktu ayah datang umurnya 60 tahun, dia 20 tahun, kelahi itu kan, itu bisa kelahinya Semakin serius ya. semakin serius gitu. Karena ternyata yang di hadapannya ayahnya, yang sudah lama Nggak pulang-pulang. nggak pulang-pulang, sisa, Iya 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 iya. kan gitu. Nah, Mmm, itu kan efeknya gitu. oke. Kalau enggak peran seorang ibu yang melakukan komunikasi dengan baik dengan anaknya, kalau bukan karena itu, pasti akan terjadi itu. Tapi karena si Rabi'ah ini komunikasinya sangat bagus dan bisa memahamkan posisi ayahnya yang jauh ya, Iya sehingga begitu ya kelahi sih tadi iya, ya, karena kan karena nggak tahu tadi dia. khawatir tadi kan, Heeh, orang asing gitu ya, betul. bla 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 bla, begitu, "Itu ayahmu?" "Ah, Langsung. ayahku," kayak gitu. Terobati, nyes gitu. Beda kalau panas ya, begitu Itu panas itu ayahmu langsung diselesaikan. dibereskan, Iya 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 iya. begitu ya, gitu. Jadi gitu. Kemudian juga yang lain ya, bahwa, sang ibu Murrobe ini sangat memahami pilihan, Mmm, sangat bijak memahami pilihan anaknya untuk takhasus atau fokus mendalami ilmu agama. Nah, mendalami ilmu agama. Jadi begini, saya itu sedih ya, mungkin ini perlu diperbaiki pola berpikir umat Islam secara umum ya. Kita mestinya harus sama-sama mendukung, cara untuk memajukan
umat Islam, untuk meraih kejayaan umat Islam. Ya, tentunya kan kekuatan umat Islam itu bukan hanya sekedar kekuatan ilmu pengetahuan sains, tidak hanya itu ya kan. Tidak juga hanya kekuatan harta, ya, kekuatan politik juga tidak, tidak hanya, tapi juga kekuatan dalam memahami ilmu agama. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang ya. Siapapun dari kita kalau punya anak, hendaklah ada cita-cita di antara anak kita bisa sekolah di sekolah agama yang fokus mempelajari agama. Sisanya yang lain bolehlah sains gitu ya. Sains, pelajari fisika, kimia, biologi, geologi dan lain-lain lah, banyak gitu, silahkan. Tapi investasikan salah satu dari anak kita, putra-putra kita untuk belajar agama. Putri juga sama. Nah, jangan sampai di rumah kita kosong dengan orang-orang yang paham agama. Itu. Jadi catatan itu sangat penting ya. Jadi kalau ya itu tergantung arahan dari orang tua ya. Makanya tadi orang tua itu sangat bangga sekali kalau anaknya diterima di perguruan negeri. Wah, bolehlah itu ya. Tapi jangan semua anak begitu. Investasikan salah satu anak kita untuk belajar agama. Begitu kan? Ya. Enggak kosong. Kalau jabatan misalkan, mohon maaf ya, jabatan Menteri Kesehatan, wah sudah pada rebutan ya. Iya. Karena banyak yang di dokter ya. Gitu, jabatan Menteri Ekonomi, wow, banyak juga kan. Iya. Jabatan dan lain sebagainya gitu ya. Entah di atas, di bawah atau level apa aja itu. Tapi misalkan menggantikan sosok seorang ulama, wah susah itu ya. Susahnya bukan main. Ulama-ulamaan ada banyak. Ulama-ulamaan banyak, lagi Iya. banyak sekarang. Ustadz-ustadzan banyak gitu ya. Tapi seorang ustadz, seorang ulama yang paham tentang teks-teks asli agama, ini yang susah. Bahkan kita pun orang tua banyak yang masih menganggap minor ya, berpikir minor tentang belajar agama, hafal Quran, hafal hadis, hafal apa? Arep dadi opo deh? Mau jadi apa? La haula wala quwata illa billah. Bukankah yang menjadi pondasi kehidupan kita adalah Al-Quran dan hadis? Bukankah Al-Quran dan hadis kalau dipahami dengan baik dan benar, itu bisa memberikan petunjuk kepada manusia? Ya. Terus siapa yang harus memahami Al-Quran hadis? Kalau bukan kita, anak-anak kita yang kita arahkan untuk belajar agama. Gak cukup hanya sekedar bisa baca Quran saja. Kan banyak teks-teks yang tafsir ya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi ini bagi saya ini pesan yang sangat penting bagi orang tua untuk perhatian terhadap pendidikan agama. Ya, itu. Jadi termasuk tadi ya, Umur Robiah ini juga beliau sangat bijak sekali bahwa anaknya ini cenderung ya dan potensinya memang untuk belajar agama. Maka setelah itu beliau titipkan pada banyak syekh di Madinah. Tolong diajari. Bahkan ada cerita yang lain itu. Ya. Beliau itu ketika si Rabi bin Ra'i ini mampu menghatamkan satu kitab, langsung datangi syekhnya, langsung diberikan rasa syukur sebagai hadiah kepada syekhnya. Enggak diterangkan berapa jumlah uangnya dan sebagainya. Tapi syukurnya luar biasa. Itu jadi berkah ya. Jadi menunaikan kewajiban orang tua atas atas ilmu yang didapatkan oleh anaknya. Ini juga satu kewajiban ya. Harus fardu. Nah, sekarang ini kadang ada orang tua yang rotok-rotok piye gitu ya. Enggak perhatian ya. Enggak perhatian terhadap betapa mulianya seorang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan ya. Makanya kalau dalam hadis kan, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, wa halus samawati wal ard, dan juga penduduk langit dan penduduk bumi, hatta al-huta fil bahr, sampai ikan yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Mereka semuanya mendoakan para guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Lah, alam raya penduduknya memuji, menghormati, memuliakan para guru. Nah, orang tua. Itu. Begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya.
hampir mirip tadi. Jadi sikap amanah dalam mengelola titipan, semua titipan dari sang suami dan, memberikan laporan. Kalau tadi kan duduk santai tuh, nah, "Mi, gimana uangnya dulu?" Laporkan. Tapi belum tuntas ya. Masih ada. Masih ada, masih utuh ya. Ya. Ya, andai saja itu dia tanya lagi, "Gimana, tadi, ceritanya uang yang saya titipkan?" "Ada, masih ada, masih utuh." "Lah, mana?" "Lah itu Robiah Ar-Ra'iyah, Iya. itu hartamu." Nah, itu jadi barang yang sangat berharga yang sudah berhasil diantarkan oleh sang istri yang sangat amanah ya gitu. Jadi itu, kira-kira Oke. kisah yang menurut saya heboh ya, luar Nah, ini biasa dan dari sosok ibunya iya, ya, jadi ibu ibunya yang ya. hebat. Ditinggal dari masih hamil. Iya kan yang paling berperan besar ibunya Iya, ya. iya. Suaminya kan, jauh kan. Oke, betul Iya nih peran besar bisa menjadi seorang Robiah Ar-Ra'iyah dari ibunya. iya, begitu. Baik Ustadz, sudah sampai di penghujung acara ini Oke. untuk mungkin ada closing statement dari apa yang disampaikan tadi. Ya, baik. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya, pelajaran-pelajaran ya yang kita ambil dari kisah Robiah Ar-Ra'yi yang beliau ini menjadi ibu bukan sembarang ibu, ya. Ibu bukan sembarang ibu. Kata terakhir yang mungkin, saya akan sampaikan ya, bahwa di setiap tokoh besar pasti ada sosok ibu yang hebat. Ya, pasti ya. Siapapun tokohnya pasti ada sosok ibu yang hebat. Sekalipun mungkin tidak disebut-sebut ya, tidak diviralkan, tidak populerkan. Tapi pasti ada ibu yang hebat. Dan kehebatan seorang ibu itu dari ketulusannya, keridhoannya, kepercayaannya kepada seorang suami, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ketaatannya pada suaminya juga ya. Ini jadi ibu yang hebat ya. Maka, wahai para wanita, berusahalah jadi ibu yang hebat, yang luar biasa. Jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa? Karena ibu yang biasa akan melahirkan generasi yang biasa juga. Ya. Dan jadilah seperti Robiah, berusahalah untuk menjadi ibu bukan sembarang ibu yang siap untuk mencetak generasi luar biasa, generasi istimewa. Sehingga bisa dikenang insya Allah dunia dan akhirat dan menjadi catatan amal kebaikan, investasi yang termahal. Begitu saya kira. Baik Ustadz, ini kalau saya mau garis bawahi, jangan dilihat meninggalkan istrinya Ustadz ya, tapi dilihat dari bagaimana peran ibu ini sangat penting. Oke. Itu kalau dibahas sekarang jadi masalah nanti. Jadi masalah nanti ditinggal suaminya malahan. Yang penting itu adalah ibunya bagaimana mendidik anak bisa menjadi seorang yang soleh yang hebat. Baik pemirsa Ibaska TV, sudah di penghujung acara. Semoga kita bisa mencetak generasi-generasi hebat, terutama para ibu-ibu di rumah sana, di luaran sana. Semoga bisa benar-benar menjadi ibu yang hebat, ibu yang kuat, yang siap mencetak generasi-generasi hebat. Saya tutup ya Ustadz. Terima kasih atas podcast pada malam hari ini Ustadz. Cerita yang luar biasa. Saya baru dengar pertama ini dan sangat inspiratif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.